وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي فرض الحج على القادرين زيارة بيت الله الحرام وغفر لمن حجه أو اعتمره ولم يرفث ولم يفسق جميع الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والإنس وخير الأنام اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه لهم بإحسان ما دامت الليالي والأيام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita usia, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini menunaikan salat Idul Adha tahun 1445 Hijriah. Hari ini disebut hari raya Idul Adha atau Idul Kurban oleh karena kita disunnahkan untuk menyembelih hewan kurban. Hari ini juga disebut dengan Idul Hajj atau hari raya haji oleh karena bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah. Bagi kaum muslimin yang beruntung melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, setelah jamaah haji wukuf di Arafah kemarin, lalu menuju Mina untuk melontar jumrah Aqabah, kemudian tahallul awal dengan bercukur atau menggunting rambutnya, dan setelah itu pakaian ihram mereka bisa diganti dengan pakaian biasa, lalu berkurban dengan menyembelih kambing, domba, sapi atau unta. Prosesi keagamaan ini mengingatkan kita pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam sekitar 3.500 tahun yang lalu, diabadikan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika Ismail telah sampai pada usia sanggup berusaha bersama ayahnya, maka ayahnya Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku aku diperintahkan oleh Tuhan untuk menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kisah Nabi Ibrahim tersebut diabadikan oleh Allah dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji dengan maksud agar nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya berupa keimanan yang kokoh, keikhlasan kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya, dan ketabahan menghadapi cobaan yang berat agar dapat diwarisi kepada kita umat Islam. Cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim begitu berat sampai harus berkorban untuk menyembelih anaknya sendiri, walaupun belakangan diganti dengan seekor domba yang besar atas izin Allah. Begitupun kita di sini sangat dianjurkan bagi yang memiliki kelebihan harta untuk berkorban dengan penyembelihan hewan kurban. Kita mempersembahkan apa yang akan dikorbankan agar supaya sampai kepada Allah. Di dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum.
Tentunya menurut ayat di atas, daging dan darah sembelihan itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali kita memiliki ketakwaan pada diri kita. Ketakwaan hanya dapat diketahui oleh Allah, sementara keikhlasan hanya dapat dirasakan oleh kita sendiri manakala kita rela dan ikhlas untuk berkorban dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita untuk membekali diri kita dengan sebaik-baik bekal, yaitu ketakwaan. Karena dengan ketakwaan inilah yang akan menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah tanpa melihat perbedaan di antara sesama manusia. Al-Quran menegaskan dalam surah Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan dalam keanekaragaman perbedaan, yaitu perbedaan suku, perbedaan agama, ras, dan bangsa, yang tujuannya untuk saling mengenal dan mengetahui. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan perbedaan-perbedaan tersebut bukan untuk memecah belah umat, bukan untuk mengelompokkan manusia, tetapi agar supaya kita saling mengenal masing-masing. Perbedaan yang ada pada tiap manusia itu merupakan keniscayaan, karena setiap manusia pasti berbeda dan punya keinginan berbeda. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Jikalau Allah berkehendak, bisa saja kita ini menjadi satu umat yang mempunyai persamaan, satu pendapat, satu keinginan, satu keputusan. Tetapi bisa dikatakan mustahil. Kenapa? Karena manusia diciptakan dengan keanekaragaman yang berbeda-beda. Allah memberi petunjuk dan menyesatkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tetapi jamaah rahimakumullah, yang kita saksikan sekarang ini bisa dikatakan sangat jauh, di mana manusia saling mengenal dan memahami. Kenapa? Kita melihat di televisi, di berbagai media sosial, sangat ironis agresi militer yang dilancarkan oleh Zionis Israel ke tanah Palestina di jalur Gaza, terhitung sejak 7 Oktober 2023, kurang lebih sudah 8 bulan, yang telah menewaskan korban sudah mencapai angka 38.000 lebih. Mayat-mayat syuhada bergelimpangan, mayoritas anak kecil dan perempuan meregang nyawa di ujung senjata para Zionis. Seakan-akan tubuh mungil dan nyawa mereka itu tidak ada harganya lagi di hadapan Zionis. Belum lagi kita melihat yang selamat, ratusan ribu pengungsi Palestina dipaksa dalam tanda kutip meninggalkan tanah mereka, berjalan ratusan kilometer menuju tempat pengungsian di daerah selatan yang namanya Rafah, sekedar untuk menyelamatkan selembar nyawa dan keluarga mereka. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka sampai di sana? Kembali mereka dibombardir oleh Israel. Dalihnya untuk menumpas Hamas, padahal sasaran mereka itu adalah penduduk sipil muslim yang tidak berdosa. Seakan-akan Zionis ini tidak rela, orang Yahudi ini tidak rela bila umat Islam hidup di sekitar mereka. Maka perbuatan biadab ini tidak dapat lagi ditolerir. Oleh karena yang dibawa bukan lagi masalah agama, bukan lagi masalah perebutan kekuasaan, perebutan tanah, tetapi sudah melanggar hak asasi manusia, sudah melanggar perjanjian internasional yang membantai puluhan ribu nyawa tak berdosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal aidin wal aidat rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam momen Idul Adha ini yang kita jumpai tahun ini, kita bertafakkur dan merenung sejenak. Bayangkanlah sekilas
sebuah peristiwa penting dan bersejarah lebih 14 abad yang lalu. Peristiwa syarat makna yang dalam sejarah dikenal sebagai Haji Wada atau Haji Perpisahan. Di saat itu Rasulullah SAW di hadapan sekitar 140.000 muslim menyampaikan pesan-pesan berharga kaum muslimin. Beliau mengawali khutbahnya dengan mengatakan, "Ayuhan nas, isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hada bihadzal mauqifi abada." Wahai manusia, dengarkanlah baik-baik kata-kataku ini, kata Rasul. Sebab sungguh aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa lagi dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini untuk selama-lamanya. Lalu beliau melanjutkan khutbahnya yang panjang. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa wahai manusia, sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian sama sucinya dengan sucinya hari ini, negeri ini dan bulan ini. Sungguh kalian benar-benar akan menjumpai Tuhan kalian. Lalu kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan kalian. Karena itu, siapa saja yang memiliki amanah, tunaikanlah amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Ingatlah, semua perkara jahiliyah sudah aku campakkan di bawah kedua telapak kaki. Urusan darah jahiliyah juga sudah dihapus. Sungguh riba jahiliyah pun sudah dilenyapkan. Wahai manusia, Rasulullah melanjutkan, ingatlah, Tuhan kalian satu, Bapa kalian satu. Setiap kalian berasal dari Nabi Adam. Adam berasal dari tanah. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ingatlah, tidak ada keutamaan bangsa Arab atas bangsa non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Ingatlah, kata Rasul, hendaknya orang yang hadir dan menyaksikan menyampaikan pesan ini kepada yang tidak hadir, sebab boleh jadi sebagian orang yang mendengarnya secara tidak langsung itu lebih paham daripada orang yang mendengarnya secara tidak langsung. Maka ketika Rasulullah telah selesai menyampaikan khutbahnya pada Haji Wada pada waktu itu, lalu turunlah ayat Al-Quran yang dikenal sebagai ayat terakhir di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Potongan ayat yang mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmatku bagi kalian, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang beliau nasihatkan kepada kita, yang selayaknya kita renungkan dan sungguh-sungguh kita amalkan. Di antaranya adalah yang pertama, kita diperintahkan untuk menjaga darah, harta dan kehormatan sesama. Tidak boleh saling menumpahkan darah, haram saling merampas harta, terlarang saling menodai kehormatan agama. Yang kedua, kita diperintahkan oleh beliau untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, termasuk amanah kepemimpinan. Ini sesuai firman Allah di dalam surah Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Maka tentang amanah kepemimpinan ini, Rasulullah mengingatkan kepada kita, innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Sungguh kalian begitu berhasrat atas kepemimpinan atau kekuasaan, padahal kepemimpinan itu bisa berubah menjadi penyesalan pada hari kiamat. Namun sayang, saat ini kita menyaksikan tontonan yang amat menyedihkan. Belum lama sebelumnya, menjelang dan pasca Pilpres atau Pileg legislatif beberapa waktu lalu, antar partai politik saling berseteru, antar koalisi saling berebut kekuasaan. Mereka tidak sungkan untuk saling sikut demi jabatan, bahkan tak segan untuk saling menjatuhkan.
sekedar meraih remah-remah dunia yang ujungnya adalah penyesalan. Di saat yang sama, nasib rakyat terlupakan, bahkan seolah tak mereka pedulikan. Yang ketiga, pesan Rasulullah, kita diperintahkan untuk meninggalkan segala muamalah, tradisi, hukum dan sistem jahiliyah. Sudah jelas sejak masa Nabi, beliau telah menuntaskan risalahnya. Semua muamalah jahiliyah telah dikubur dalam-dalam. Semua tradisi jahiliyah dihapus. Semua hukum jahiliyah dibuang jauh-jauh. Dan semua sistem jahiliyah pun telah dilenyapkan. Sebab semua itu bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuai di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 50, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapalah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang memiliki keyakinan. Di antara perkara jahiliyah yang telah dihapus oleh Rasulullah, yang karenanya wajib kita tinggalkan adalah riba. Riba dalam segala bentuknya. Namun sayang, riba sekarang telah merajalela. Riba telah menjadi pilar utama ekonomi negara kita. Tidak aneh jika utang negara kita ribawi dengan bunga yang sangat tinggi, berpeluang untuk membangkrutkan negara kita. Anehnya kita terus mengabaikan nasihat Nabi, padahal sudah jelas nasihat beliau ini untuk menjauhi riba lebih layak ditujukan kepada kita hari ini daripada ditujukan kepada sahabat. Kenapa? Karena pada masa sahabat riba sudah sejak awal dicampakkan dan dibuang sejauh-jauhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayyuhal aidin wal aidat rahimakumullah. Di hari berbahagia inilah mari kita saling bermaaf-maafan, saling silaturahim. Sebentar lagi kita akan bersama-sama bersedekah dengan prosesi penyembelihan hewan kurban dan membagikan daging kurban tersebut kepada mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi rezeki dan harta kita yang digunakan pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga usia kita dipanjangkan, hasil usaha kita mendapatkan keridaan, dan kita semua terhindar dari bencana dan malapetaka. Allahumma ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih dan tak pilih kasih. Dengan sifat Rahman dan Rahim-Mu, jadikanlah kami hamba-Mu yang akan selalu mendapat petunjuk untuk menempuh kehidupan ini pada jalan yang Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, limpahkanlah kepada kami dan kepada pemimpin bangsa kami hidayah dan inayah untuk dapat keluar dari kesulitan yang kami hadapi, serta bimbinglah kami ke jalan yang Engkau ridhai. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, hindarkanlah kami, keluarga dan saudara-saudara kami, serta negara dan bangsa kami dari bencana dan malapetaka, dan berikanlah ketangguhan dan kekuatan kepada kami untuk memulihkan kembali kehidupan kami, membangun bangsa dan negara kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Bijaksana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin pendahulu kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah dan ampunilah serta sayangilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka selamatkanlah kami dari golongan orang-orang yang kafir. Ja'alallahu iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faradal hajja 'alal mu'minin
فزينوا أعيادكم بالتكبير والتحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفار والمشركين من الإسرائيليين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا خاصة خصوصا في مكسر ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين خصوصا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين خصوصا المجاهدين في فلسطين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا مجيب السائل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kalau dipanggil lagi setengah jam sebelumnya, dipanggil kotak juga. Nah, itu